menyaksikan lawannya Irak bermain 4 kali dengan 4 kali kemenangan. Ya, kita lihat bagaimana starting line up tadi. Ya, ini dari Timnas Indonesia 3-4-3. Tadi sempat kita bahas bagaimana sangat penting sekali posisi yang ditempati oleh Nathan Choaon mendampingi Tom Hye sebagai bisa dibilang holding midfielder kita. Tapi Tom Hye tentu diharapkan akan lebih banyak menyuplai bola. Dan adanya Sean Patinama dan juga Sandy Walsh ini akan tentunya memberikan ancaman tambahan terhadap trio yang dimiliki oleh Ragnar, Rafal Stoic dan juga tentunya Marcelino. Ya, kita harapkan Nathan, Tom, Sandy Walsh dan Sean Patinama bisa menguasai lini tengah ya, karena itu merupakan inti dari permainan di hari ini. Tentunya kita tahu Irak menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan 5 pemain di tengah. Ini 2 kapten kesebelasan, Jordi Amat dengan Jalal Hasan dan Sean Evans dari Australia yang akan menjadi wasit di pertandingan kali ini. Kita akan melihat tentunya sepertinya sudah pelan-pelan tapi penuh ya dulu nih ya. Ya, betul Bung Tio. Karena memang akses ke Senayan saat ini macet pastinya. Di tengah hari kerja, kita akan segera menyaksikan bagaimana line up dari kesebelasan Irak. Ya, masih dengan 4-2-3-1 dan tentunya kita tahu bagaimana role yang sangat penting dijalankan oleh Osama Rashid bernomor punggung 20. Ya, 20 dan juga tentunya bagaimana Zidane Iqbal, pemain yang tentu diharapkan pemain muda yang kita tahu memiliki banyak sekali pengalaman bermain di liga-liga Eropa dan juga timnas daripada negara Eropa. Baik, Bu Doni dan juga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, Timnas Day, hari yang ditunggu-tunggu. Kita akan menyaksikan partai yang menentukan Indonesia menghadapi Irak. Dan saya akan langsung mengajak Anda menuju ke Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta bersama dengan Bung Ahai dan juga Bung Maruf El-Rumi. Silakan, Bung Ahai. Ya, selamat sore, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Inilah pertandingan yang sangat kita nanti-nantikan. Pertandingan di grup F, matchday kelima antara Indonesia melawan Irak. Pimpinan klasmen sementara di grup F dengan 12 poin. Tentu saja Indonesia harus mampu untuk bisa menaklukkan Irak di pertandingan ini. Untuk bisa menentukan langkahnya ke ronde ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Indonesia di sebelah kiri dengan memakai kostum merah-merah, sedangkan Irak di sebelah kanan dengan kostum putih-putih. Dan saya tidak sendiri pemirsa, saya ditemani oleh seorang komentator yang tentu saja tidak asing lagi, Bung Maruf El-Rumi. Bung Maruf, pertandingan akan kembali dipimpin oleh Sean Evans, wasit yang tentu saja sangat akrab di telinga kita. Dan tentu saja Indonesia juga sangat-sangat membutuhkan pertandingan ini untuk bisa menentukan langkahnya ke ronde ketiga, Bung Maruf. Iya, ini sebuah pertandingan yang sangat penting untuk Indonesia mengejar ambisi, mengejar mimpi, mendapatkan tiket untuk lolos ke putaran ketiga. Indonesia kalau mendapatkan kemenangan maka mereka akan mengunci, pertama mereka mengunci tiket ke putaran ketiga, kedua mereka sudah mengunci tiket untuk tampil di putaran final Piala Asia. Jadi bergerak ke depan Robin, harus hati-hati Indonesia mendekati Rafal Strike pada Ahmad Yahya, langsung ke depan arahkan kepada Bashan. Masih mencari rekan yang kosong, terus dikejar oleh Jordi, mencari ruang kosong. Ada Osama Rashid, kosong Osama. Masih Osama, lakukan syuting. Oh, alhamdulillah. Sangat-sangat mengiris hati melihat syuting tadi dari Osama Rashid, Bung Maruf. Iya, Osama Rashid melihat bahwa ya kita bisa membuat para pemain dari Irak tidak nyaman sejauh ini ya, Bung ya. Masih Ferdinand di kotak penalti tadi. Oh, peluang yang sangat terbuka tadi. Kita lihat ada 5 pemain Indonesia, 6 pemain Indonesia di kotak penalti. Masih Tom Hye lakukan sudah tinggi di tengah berbahaya. Oh, tidak ada yang menjangkau bola. Nathan Ahai masih gagal, tidak offset. Datang lagi Tom Hye, angkat langsung di kotak penalti, berbahaya, gagal kembali. Oh, ada Zidane, hati-hati Indonesia. Bukan sebuah pelanggaran, kembali direbut lagi, datang lagi, ada Orat Mangun, masih Orat Mangun, benar ke kotak penalti, Orat Mangun, masih Orat Mangun, oh gagal kembali, ada Robin Dani, datang
sekali lagi bantuan. Ada Saint Patinama. Oh, nampaknya sudah keluar. Sungguh sebuah serangan yang sangat-sangat berbahaya, Bung Maru. Iya, serangan bergelombang, serangan tanpa henti yang dilakukan oleh para pemain Indonesia. Dari mulai Marcelino, Urat Mangun, dan itu membuat situasi lini belakang dari Irak tidak nyaman. Dan mereka juga memiliki banyak pemain-pemain yang berposul di atas 185 cm. Betul. Striker mereka Haiman Hussein pun 189 cm. Pemain yang paling tinggi ya kalau di lapangan sekarang ini ya, Bung ya. Ya. Kalau ada Elkan. Elkan mungkin akan lain ceritanya. Oh, tendangan bebas. Berbahaya tadi. Langsung ke arah gawang. Ini yang sangat ditakuti. Natik Naji. Oh, tidak ada yang menyambut Bung Maru. Offside. 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 Offside tadi sundulan dari Ibrahim Bayes. Cukup menyulitkan para pemain Indonesia untuk bisa mengembangkan permainan. Osama Rashid mendapatkan tugas penting ya, Bung ya. Untuk mendekati Tom Haye. Betul, mendekati Tom Haye. Menjadi penyeimbang di lini tengah dan menjadi pengganggu. Oh, Tom Haye umpan terobosan langsung. Kita lihat ada Saint Patinama. Masih Saint. Langsung arahkan ke Urat Mangun. Gagal. Padahal sebuah skema yang sangat-sangat cantik tadi, Bung Maru. Rapi pemain kita untuk membongkar. Tidak boleh terlalu terburu dan berkali-kali sebenarnya kita bisa menciptakan peluang menekan pertahanan dari Irak. Jalal Hasan dari Osama Rashid pada Aiman Hussein. Sandy Walsh, kuasai bola Indonesia. Langsung ke depan, sangat baik pada Rafael Strike. Marsna Ferdinand langsung arahkan kepada Urat Mangun. Masih kita lihat Rafael Strike. Rafael Strike. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Sudah menunggu Saint Patinama, Bung Maru. Gagal untuk memberikan umpan mata. Sangat kosong Saint Patinama tadi. Sangat-sangat disayangkan. Dan kita lihat bagaimana reaksi dari Saint Patinama. Tidak habis pikir kenapa bola tidak diberikan pada Saint Patinama. Sehingga bola yang begitu posisi Patinama, yang begitu kosong, begitu terbuka, sangat kosong. Dan saya pikir memang situasinya agak memaksakan, bahkan sangat memaksakan diri. Agak memaksakan dari Rafael Strike. Memang dia merasa bahwa ada kesempatan itu. Tapi dalam posisi langsung ke depan, sangat baik arahkan pada Rafael Strike. Rafael Strike. Oh, Sandy Walsh. Oh, Tuhan. Shooting yang cukup baik tadi diantisipasi oleh Jalal Hasan dari Irak tadi, Bung Maru. memang lemah tembakan yang dilakukan oleh Sandy Walsh tadi setelah menerima umpan tarik dari Zaza Hafner tadi. Tapi kalau kita lihat bagaimana kemudian positioning yang dilakukan dan kemudian ketepatan ketika membaca arah bola, saya pikir itu menjadi sebuah poin tersendiri dari Rafael Strike. Oh, tercuri kita Rizky Ridho. Harus hati-hati Rizky Ridho. Umpan terobosan untuk tidak keluar. Tom Haye langsung arahkan pada Urat Mangun. Dikawal oleh Amar. Masih Urat Mangun. Urat Mangun. Marsna Ferdinand. Tom Nathan dan kosong. Umpan terobosan dan shooting langsung Rafael Strike masih gagal. Ada Justin Hafner, ada Zidane nampaknya menguasai bola ke belakang pada Jalal Hasan. Hampir saja kembali salah. Kita lihat para pemain Indonesia memberikan umpan Jasin ke depan. Ada Urat Mangun berhadapan dengan Rabin Kharib. Masih Urat Mangun. Urat Mangun ke tengah. Ada Tom Haye. Sandy Walsh. Sahai. Pemain yang memiliki postur sangat tinggi seperti Natik Naji, Aiman Hussein. Dan juga Rabin Kharib. Angkat langsung tinggi datangnya. Ditinju saya pelanggaran jelas. Jelas pelanggaran. Sangat keras tadi bertabrakan dengan penjaga gawang Hernando Ari tadi, Bung Maru. Cukup berani Hernando Ari mengambil keputusan keluar dari zona nyamannya, terbang untuk merebutkan bola dan betul meskipun memang tidak tertangkap sepenuhnya tapi mengganggu pergerakan dari penjaga gawang adalah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Irak. Cukup keras tadi benturan yang dilakukan oleh cukup leluasa. Haye coba mendekati, balik ke belakang kepada Rabin Kharib Adamat, Natik Naji, Amir Fuad, Rabin Kharib Adamat, Suat Natik Naji, kembali kepada Rabin, ke kanan Hussein Aidar Ali, langsung arahkan kepada Aiman Hussein, berdua dengan Jordi Amat, dibuang saja tadi oleh Jordi Amat.
Tidak mau banyak mengambil resiko nampaknya Jordi Amat sebagai kapten ke-11 ini, Bung Maruf. Ya, pemain yang memang punya pengalaman luar biasa ketika bersama dengan klub di Malaysia, bersama dengan JDT, kemudian juga bagaimana dia pernah bersama dengan Swansea dan Rayo Vallecano. Dan wasit asal Australia, Sean Evans, baru saja membunyikan peluit tanda pertandingan babak pertama Indonesia melawan Irak. Dengan penjuru yang pertama buat Irak di babak kedua. Ada sekitar 6 pemain Irak di gawang Indonesia. Ali Jasim. Tangkapan yang sangat cantik tadi dilakukan oleh Hernando Ari Sutaryadi, menggagalkan tendangan penjuru yang sangat umpan langsung berbahaya tadi. Berduel kita lihat Hussein Patinama dan juga Ibrahim Bayis. Agak hati-hati ya, karena tadi sempat agak miss karena bola dari lompatan yang dilakukan oleh Sen tadi tidak terlalu tinggi sehingga Bayis hampir mendapatkan bola dengan sempurna Ini tadi. harus dilakukan pemain belakang Indonesia. Ikut melompat, Bung Ma'ruf. Betul. Jadi sulit para pemain untuk bisa mendapatkan bola dengan baik. Meskipun Hapner tadi sudah sempat melompat ya, Ya. tapi momentumnya, timingnya tidak pas. Rizky Ridho. Oh, salah tadi kita lihat. Ini Rizky Ridho berduel dengan Ali Jasim. Harus hati-hati Rizky Ridho. Dilewati kita lihat Rizky Ridho. Sekali apa yang dilakukan oleh Sandi Walsh. Nampaknya Irak terus melakukan tekanan yang sangat-sangat kuat, Bung Ma'ruf. Ali Jasim, masih Ali Jasim di kotak penalti. Berbahaya tadi. Masih dihalau oleh Penalti. apa yang sesungguhnya terjadi? Apakah menyentuh tangan dari Jordi Amat, Bung Ma'ruf? Iya, kalau kita lihat bagaimana reaksi yang diberikan oleh wasit, saya pikir memang tangan menyentuh ya. Kita lihat. Orang bangun. Bergerak ya tangannya memang ya. Meskipun kita tidak dalam tepat mendapatkan replay tadi secara sempurna. Sangat disayangkan pemirsa. Harus menyentuh tangan tadi. Buat Indonesia harus dihukum penalti. Semoga saja Hernando Ari Sutaryadi mampu memperlihatkan ke piawaiannya untuk bisa menangkis tendangan penalti seperti yang pernah dilakukan di Piala Asia 2000, maksudnya Piala Asia di bawah usia 23 tahun beberapa waktu lalu, dan juga di SEA Games. Tapi ini adalah lawan yang cukup berat, yaitu Aiman Hussein. Semoga saja tekanan yang begitu besar di Stadion Gelora Bung Karno membuat Aiman Hussein tidak mampu menaklukkan Hernando Ari Sutaryadi. Inilah Aiman Hussein. Mudah saja tadi Aiman Hussein untuk menaklukkan Hernando Ari Sutaryadi. Iya, situasinya memang tidak terduga sama sekali scrimmage. Padahal kita memang jumlah dari sisi pemain kita unggul dari ketika 3 pemain kita berada di depan dari Hernando. Tapi situasinya bola memang tadi mengenai tangan yang kemudian wasit dengan sangat tegas sekali langsung menuju titik penalti. Tertinggal Indonesia sekarang 0-1. Tapi masih ada waktu yang cukup panjang. Menjadi gol yang ke-23 bisa dari 72 penampilan bersama dengan timnas Iran. Yang memang bisa dikatakan senior, pemain yang punya pengalaman bersama dengan timnas Iran. Sandi Walsh. Masih Sandi. Hafal strike. Berangkat kepada Sandi Walsh. Dibayangkan terus oleh Amir Fuad Al-Amadi. Kosong dengan Ali Jasim. Kuasai bola. Cepat kembali Irak. Harus hati-hati. Kanan adalah Hussein Haidar Ali. Masih Hussein. Gerak cepat ke depan. Berhadapan dengan Nathan. Masih Hussein. Belakang kepada Suat Natik Naji.
Kanan keras terus dilakukan para pemain Irak. Natik Naji, Jasim Ali, Haidar Hussein, Natik Naji, Ribin Karim, masih Ribin Karim, gerak ke tengah Ribin, umpan terobosan berbahaya. Oh, pelanggaran sangat keras tadi dilakukan oleh Jordi Amat. Iya. Telat Bung Maruf Jordi Amat. Telat sekali Jordi Amat, tapi memang dia juga tidak menduga bahwa Trupas itu bisa lolos tadi ya, sehingga Jordi Amat kartu merah. Straight red card, Bung. Kartu merah langsung. Betul, kartu merah langsung. Jadi wasit menganggap ini sebuah pelanggaran telak memang. Dan ini yang memang sempat saya katakan bahwa tidak selalu kita soal kemudian bicara soal wasit dan wasit. Situasi kini Indonesia dalam tekanan Bung Maruf. Ya, telat Bung Maruf. Telat sekali. Ini yang sebenarnya dari awal sudah kita khawatirkan ya, bagaimana memang kalah cepat. Pergerakannya kalah cepat dan langsung mencoba untuk menutup di depan tadi karena menghindari potensi untuk masuk ke kotak penalti. Tapi justru berbuah kartu merah Jordi Amat. Indonesia harus bermain dengan 10 pemain di menit ke-59 Bung. Yusuf, masih Yusuf, bergerak cepat Yusuf. Oh, harus hati-hati Aiman Hussein. Bagus sekali kini Arhan. Nathan, gagal Nathan. Memberikan oleh Jasim Ali. Harus hati-hati Indonesia. Kembali Indonesia harus dihukum penalti Bung Maruf. Kembali situasi yang memang bisa jadi dan sangat merugikan Indonesia. Sebuah keputusan yang berawal dari langkah Hernando Ari keluar dari sarang, memutus dan menghentikan aksi dari Ali Jasim tadi. Ya, tangannya, susulan tangannya. Telat tadi kita lihat Hernando Ari. Iya, dan memang situasinya kalau dilihat Ali mau sudah dalam kondisi tidak sepenuhnya body balance-nya bagus, tetapi ada tangan tadi dari Hernando Ari yang sempat mengenai kaki dari Ali. Mungkin Hernando Ari tidak bermaksud untuk melakukan pelanggaran, tapi gerakannya dia justru melanggar Bung Maruf. Betul, karena apapun Bung ya, ketika situasi di dalam kotak penalti, penjaga memang mendapatkan advantage, privilege, tetapi seorang penyerang, mereka yang menguasai bola juga mendapatkan privilege karena itu adalah potensi mereka bisa mencetak gol. Kembali Indonesia harus menghadapi penalti. Aiman Hussein kembali akan menjadi Jalgojo. Jadi Algojo Aiman Hussein. Oh! Alhamdulillah! Gagal Bung Maruf. Alhamdulillah! Masih ada kesempatan Indonesia meninggalkan kedudukan. Masih ada kesempatan, masih ada peluang. Ali Jasim gagal memanfaatkan situasi. Aiman Hussein gagal memanfaatkan situasi. Tembakannya terbang tinggi tadi. Bangkit Garuda, terbang Garuda. Kejar gol, peluang kesempatan. Lalu kencang umpan yang diberikan oleh Marsuna Ferdinand pada Rafael Strike. Ini Ibrahim. Coba ditekan tadi oleh... Diatur ritme yang diatur, memberikan kepercayaan diri dan kalau bisa unggul. Baru babak kedua setelah energi itu habis maka dimasukkan pemain pengganti dengan Nathan cepat. Chuaon langsung arahkan kepada orang bangun gagal tadi. Ada Astawi yang sudah berdiri di belakang. Langsung ke depan kepada Justin Hapner. Oh, Natik Naji itu sudah menunggu. Marsuna Ferdinand. Gagal Marsuna Ferdinand. Yakub Sayuri. Masih Yakub. Shooting Yakub. Oh, gagalkan kembali. Oh, Jasim Ali serangan balik. Ibrahim Bayes. Asnawi. Oh! Kesalahan dilakukan oleh Hernando Ari Sutaryadi Bung Maruf. Iya. Kesalahan yang mungkin tidak harusnya diperlukan. Hernando bisa mengambil keputusan untuk membuang bola, mengamankan situasi, tapi dia mencoba untuk mengontrol dan kemudian dikurung oleh dua pemain. Bangkit Hernando, bangkit Hernando. Kan pengawalan sangat ketat ya, Urat Mangun pun terisolasi, tapi tadi dia hanya menciptakan satu peluang di babak kedua.
Sampai tekanan dilakukan pada pemain Irak. Hussein Haidar Ali, Jasim Ali. Masih Hussein Haidar. Dan nampaknya pertandingan sudah berakhir. Dan Indonesia harus takluk 0-2 dari Irak. Lewat gol yang diciptakan oleh Aiman Hussein dan juga Jasim Ali. Dengan demikian Indonesia masih tetap membutuhkan satu kemenangan lagi untuk bisa memastikan lolos ke